Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin, ya, orang-orang yang berhijrah, ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini rahmat karunia Allah selalu menyertai kita. Amin. Sehat semua Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Seorang Nabi SAW pada suatu pagi pernah bertanya kepada Harithah, sahabatnya, bagaimana kabarmu hari ini, wahai Harithah? Maka jawabnya, aku beriman yang luar biasa pagi ini. Jadi sesama muslim, sesama saudara, sebaiknya ketika bertemu itu bertanya kabar. Dan kabar yang paling utama ditanyakan adalah bagaimana kabar keimanan kita. Ya, keimanan kita. Gimana kabarnya hari ini Pak? Ngelokro Pak, putus asa. Gak boleh, orang beriman tidak boleh putus asa. Orang yang putus asa itu sifatnya, cirinya orang yang kafir. Mohon maaf, bahasa Al-Quran itu ada tai asu. Ada pernah dengar? Bukan bahasa Jawa ini Pak ya. Ya, boten atau bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Arab. Wala tai'asu. Artinya apa? Jangan berputus asa. Atau la taqnatu, jangan putus asa juga. Mir rahmatillah. Kalau ini wala tai'asu mir rohillah. Jangan berputus asa pada rahmat Allah, atau la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa pada rahmat Allah. Tapi tadi Masya Allah yang dibaca imam tadi ada banyak ayat ya, yang terbacakan itu Masya Allah tabarakallah, tadi di surah yang berbeda tapi intinya ada sama. Surahnya beda ya. Surah Al-Ankabut yang pertama, yang kedua surah Al-Hadid. Tapi intinya terbaca, tersampaikan bahwa hidup di dunia ini cuma sendaguro. Bukankah kehidupan dunia ini hanya permainan, hanya sendaguro, menipu, ila mata'ul gurur. Beda ayatnya. Al-Ankabut sampai ayat terakhirnya Imam tadi membaca, Masya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jika kita bersungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalannya, kemudahan kita. Jika kita berjihad bersungguh-sungguh dalam suatu hal, atau manjadda wajada, ya, kita mau berusaha maksimal, Allah kasih. Ternyata ayat ini pun ayat umum, orang lain pun, bukan hanya orang beriman, ya. Yang tidak beriman pun kalau dia bersungguh-sungguh pada satu hal, jadi bisa, insya Allah. Karena itu hukum alam, Allah juga memberikan hukum kausalitas, hukum sebab akibat di dunia ini. Allah tidak menzalimi hambanya yang berusaha maksimal. Pagi-pagi orang nggak sholat tahajud, jam 2 bangun menyiapin berdagang ke pasar, nggak sholat subuh, nggak. Dapat rezeki nggak? Jualannya laku nggak di sana? Di pasar laku. Tiap hari begitu, jam 2 bangun sampai sukses duniawi. I'lamu, maka katakanlah di ayat berikut, di surat berikutnya Imam di rakaat keduanya, jangan lupa, i'lamu, ketahuilah, kehidupan dunia ini cuma kesenangan yang menipu. Mereka banyak Allah kasih, yang tidak beriman pun dikasih, yang tidak beriman pun dia berusaha maksimal dikasih, dapat rezeki, bahkan penghargaan dengan karyanya, karena hidupnya diabdikan untuk meneliti sesuatu, misalkan tanpa dia beriman pada Allah, misalkan dapat penghargaan, dapat. Tapi dunia, ya, dunia. Jadi Masya Allah pagi ini kita dihadirkan oleh
imam kita dengan membaca surah Al-Ankabut dan surah Al-Hadid. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini sampai di live ya, live. Jadi punya jamaah live online ya. Disapa dulu, disapa nggak Mas? Mas Ikhwan ya. Mas Willy mana? Insyaallah sehat ya. Baik Bapak Ibu hadirin, karena kita menjelang Ramadan, saya coba menyampaikan materi yang tidak pernah bosan-bosannya terkait Ramadan. Karena apa? Karena berulang juga. Kita puasa Ramadan bosan nggak? Tiap tahun datang, bosan nggak? Nah, sholat tiap waktu bosan nggak? Kenapa bosan? Kenapa nggak? Karena kebutuhan. Bapak Ibu makan bosan nggak? Makan bosan nggak? Pak Dek, Pak Dek, makan bosan nggak Pak? Nggak. Kenapa nggak? Karena lapar, butuh, lapar. Itu pula kepada ibadah begitu kita. Ngaji juga ibadah. Wis tahu. Loh, Pak ini makan. Wis tahu aku mau. Pak suruh makan nggak mau, kenapa? Udah bosan makan terus. Enggak kan? Kita nggak pernah bosan dengan makan. Nah, makan dimakan lagi. Tiap hari kita 2 kali 3 kali sehari. Ya. Jadi apa? Ibadah juga kalau kita sudah memaknainya sebagai kebutuhan, nggak bosan. Nggak bosan. Begitupun ilmu. Ilmu dikaji ulang-ulang, dikaji diulang lagi. Tikror diulang lagi sampai Pak Imam Syafi'i mengatakan sampai 300 kali lah. Kalau ilmu itu belum sampai 300 kali engkau ulang, engkau kaji, mesti lupa. Apa yang didengar akan lupa. Apa yang dilihat ya akan lupa juga, akan lupa. Tapi kalau sudah masuk ke hati tidak lupa, Pak. Jadi katanya apa yang dipandang mata akan lupa. Tapi kalau yang dipandang hati, didengar hati, insya Allah nggak lupa. Tidak lupa. Maka sama ketika kajian pun, ketika kita melihat suami istri, melihat pasangan, kalau cuma di pandangan mata lupa Pak. Tapi kenapa nggak lupa? Karena masuk ke hati, sudah di hati kita. Bahkan di luar pun kedengaran suara bicaranya, oh itu istriku datang, oh itu suamiku datang, ya udah tahu. Kalau mata nggak bisa melihat, ada tembok, tapi terdengar suara saya itu istriku, itu suamiku, tahu. Karena hati kita yang merasanya hati, yang mendengarnya hati, yang melihatnya hati. Baik, maka kita pun tidak boleh bosan dengan kajian atau ibadah. Baik. Nah, bagaimana Ramadan yang akan datang? Mudah-mudahan kita bisa mendapatkannya. Ya, jangan boleh berhenti, selalu berdoanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ini masih bulan Sya'ban. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Berkah. Kenapa berkah? Pengennya ziyadatul khair, pengennya selalu bertambah-tambah kebaikan. Ya, pengennya tidak akan ada bisa menambah umurmu kecuali kebaikanmu, insyaallah. Umur kok, kebaikan kok bisa menambah umur? Insya Allah. Walaupun maknanya bisa memang bermakna Allah panjangkan umur kita. Kenapa? Karena Allah suka dengan orang berbuat baik, sehingga dia memakmurkan dunia, sehingga dia menjadikan manfaat. Maka Allah berikan umur yang panjang. Supaya apa? Supaya banyak memberikan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi juga makna yang lain, walaupun sudah meninggal, tetap dikenang namanya, sehingga terasa masih hidup dalam sekitar kita. Imam Syafi'i sudah nggak ada berapa ratus tahun yang lalu. Rasulullah sudah nggak ada 1400 tahun yang lalu. Tapi masih kita sebut namanya, seolah beliau ada di sekitar kita. Seolah loh Pak ya, jangan beliau ada di sini. Seolah. Kenapa? Karena itulah Allah panjangkan umur orang yang baik. Ya, disebut-sebut namanya. Maka jika ada yang sudah meninggal, ya, satu perintah dari Rasulullah pun untuk menyebut namanya dengan kebaikan-kebaikannya. Ada orang meninggal, sebutkan terus kebaikan-kebaikannya. Ya. Jadi hidup terus namanya, hidup terus orangnya seolah-olah, ya. Itulah yang panjang umur tuh kayak gitu, Bu. Pak, yang panjang umur tuh begitu. Udah meninggal orangnya, tapi hari ini masih disebut-sebut namanya. Bahkan menjadikan referensi.
Ya, itulah orang yang Allah panjangkan umurnya. Udah nggak ada beliaunya, tapi umurnya namanya tersebut di telinga kita. Puasa Ramadan, kita berdoa wabalighna Ramadan, setelah meminta kepada Allah keberkahan dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Rajab itu salah satu bulan 4 haram, bulan yang Allah haramkan atau Allah sucikan, ya, dan itu menjadi syahrullah, bulan Allah, Rajab. Maka Rajab itu bulan Allah dan Sya'ban itu bulanku, kata Rasulullah SAW. Bulanku, bulan Rasulullah. Maka Rasul lebih banyak puasa di bulan Sya'ban selain Ramadan pastinya, karena Ramadan kan sudah puasa wajib. Maka kalau Sya'ban puasanya puasa sunnah, dan Rasul kata Rasul, itu bulanku. Sehingga Aisyah mengatakan tidak pernah aku melihat Rasulullah banyak berpuasa sunnah lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena ada proses kebiasaan atau pembiasaan diri sebelum datangnya Ramadan yang wajib. Dibiasakan dulu dengan ibadah sunnah. Maka tema yang saya sampaikan adalah bagaimana kita menghidupkan ibadah sunnah ini. Yang sunnah ini memang orang yang liberal atau yang mungkin pikirannya terlalu terlalu sempit mengatakan, nggak apa-apa tuh Ustaz, nggak apa-apa tuh kan sunnah ini nggak usah dikerjakan, yang penting wajib. Betul nggak? Pernyataan ini benar apa enggak? Nggak usah, yang sunnah nggak penting, yang penting wajib kan, wajib kan utama, pokok. Sunnah kan dikerjakan nggak apa-apa, ayo dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dapat dosa. Betul nggak? Jawaban ini betul nggak? Keliru, Pak. Kita ganti pertanyaannya, kita ganti jawabannya. Bukan hanya tidak melaksanakan ibadah sunnah itu bukan tidak apa-apa, rugi, Pak. Melaksanakan ibadah sunnah itu dicintai, kita ganti definisi dari sunnah itu. Kalau cuma memang fikih juga, bukan berarti saya mengganti dari para ulama, bukan. Itu bagi orang yang memang ya sudah ilmunya, hikmahnya tinggi dan tidak meninggalkan pahala sunnah, tapi mengatakan secara fikihnya memang ya ibadah sunnah itu Allah hadirkan untuk menambah pahala wajib, karena dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Iya, tidak ada dosa, tapi rugi waktu yang berlalu, tidak ada isi, tidak ada amal-amal. Kalau yang wajib itu sholat itu kan cuma 5, dan itu berwaktu berjeda, 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berjeda, jeda-jeda. Ada duhur ke asar berapa jam, mungkin 2 jam setengah, 3 jam. Asar ke maghrib ya kurang lebih 3 jam. Maghrib ke isya paling cepat waktunya 1 jam kurang lebih. Maka para ulama mengatakan seolah-olah seperti buah buah kelapa yang jatuh dari pohonnya, itulah waktu maghrib ke isya, sangat cepat sekali. Nggak boleh melenakan waktu maghrib ke isya. Kalau sudah datang bulan bintang terlihat, sudah waktu subuh dan waktu isya sudah datang. Atau sudah kelihatan gelap banget langit, isya sudah datang. Maka ada yang mengkritik tuh dari Persis, beberapa dari Muhammadiyah, dari golongan-golongan tertentu. Allah alam, Kemenak ini menetapkan waktu isya itu katanya terlalu akhir. Ya memang ada sholat isya diakhirkan, ada riwayat juga. Tapi ketika penanggalannya penjadwalan waktunya terlalu akhir, orang akhirnya banyak mengambil waktu mungkin masih belum isya, maghrib. Padahal itu mungkin udah terlalu malam, gelap. Maka waktu isya udah datang. Waktu subuh terlalu cepat. Jadi dibalik, subuhnya harusnya diakhirkan, isyanya diawalkan untuk sholatnya waktunya. Kalau pelaksanaannya karena ada kajian boleh, ada kajian dulu sampai akhirnya isyanya agak akhir. Tapi waktu isya datang itu sudah tersampaikan, udah adzan dulu. Ya, Allah alam. Tapi ini tidak harus kita perdebatkan. Allah alam. Kita tetap melihatlah kebaikan. Maka yang terbaik itu kalau sholat maghrib jangan diperlama. Sholat maghrib segera, bahkan masih kelihatan agak cerah, terang-terang itu sholat lah. Karena matahari sudah terbenam, sholat maghrib. Jangan menunggu diakhirkan. Maka di sini ada sunnah-sunnah dalam puasa. Yang pertama yang saya sampaikan adalah ini kata Rasulullah SAW, menghidupkan puasa dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur.
Berapa jedanya? Kita lihat para imam, para salafus soleh banyak memberikan jeda, dan sebuah keterangan dari Rasulullah SAW dari Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khadim, pembantu Nabi. Berarti kan tahu saat itu kondisi, misalkan mohon maaf, kita bertanya kepada seorang pembantu bagaimana perilaku majikannya, kira-kira tahu nggak kira-kira? Tahu kan? Karena tinggal serumah, atau tahu banyak beraktivitas, banyak bersama dengan majikannya. Itu kalau kita bertanya pembantu. Ya, seumpama kapan Rasul itu kalau mengakhirkan sahur sampai ketika sahur sampai ke adzan subuh, bukan imsak ya, adzan subuh. Imsak itu sebagai peringatan, warning saja. Tapi yang menjadi pembatas itu tidak boleh makan minum itu berhenti ketika adzan subuh. Ya. Seumpama apa? Seumpama membaca 50 ayat. Seumpama membaca 50 ayat surah Al-Qur'an. Bapak Ibu, bisa nggak diasumsikan 50 ayat itu seumpama berapa menit? Kalau saya buka baca tadi Quran, kita buka aja Al-Fatihah, Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sampai ayat 48 di halaman sebelah sini ya, halaman sebelah kanan ini, 50-nya sebelah sini sedikit ya. Asumsi itu 6 halaman gitu aja deh. Ya, 6 halaman Quran, asumsi 6 halaman. Kalau baca Quran 1 juz, saya tanya, Bapak, 1 juz itu ada berapa halaman? 10 lembar, ada 20 halaman. Kita bicara halaman, berarti 20 halaman. Nah, 1 juz, Ibu berapa lama Ibu baca? Beda-beda, setengah, 1 jam, setengah, 1 jam. Baik, kita ambil yang mana Pak? 5 jam Pak. 1 juz Pak. Kita ambil yang terkuat, yang terlama lah ya, 1 jam. 1 jam itu 60 menit. 1 juz itu 20 halaman. Berarti 1 halaman itu butuh waktu berapa menit? Mas, yang pintar matematik Mas. 3 menit. 3 menit. Kalau yang setengah menit, setengah jam bisa hafal, bisa baca 1 juz, setengah jam, berarti 1,5 menit 1 halaman. Kalau yang bacanya 1 jam 60 menit, berarti 1 halamannya 3 menit. Kalau ini 6 halaman, Rasulullah tadi saya baca, lihat ya, Quran itu kalau 50 ayat pertama Al-Baqarah itu kurang lebih 6 halaman. Berarti 6 kali berapa? 3. Berapa menit? 18 menit. Itulah waktu, hitung mundur ketika subuh jam berapa? Jam 4 lebih 24 lebih berapa? 24. 4 lebih 24. Hitung mundur 18 menit atau 20 menit ke belakang. Berarti jam berapa sahurnya mulainya? Jam 4? Jam 4-an lah. Itu Pak, kurang lebih seperti itu. Tapi tentunya penyiapannya jangan pas di situ, nyiapnya makanannya di situ ya. Cuman memulainya, yuk makanan, Bapak Ibunya udah bangun setempat, nyiap. Itu pahala tersendiri. Pahala menyiapkan makanan, masya Allah, tabarakallah ya. Nah, ibu-ibu, bapak belum bangun, ibunya udah bangun, keplak-keplak di dapur, saya masak, sayang. Anak bapak masih tidur nggak? Masih tidur. Ibu udah bangun? Udah bangun. Ya, masya Allah. Nah, jam 4 kurang 5, jam 4 kurang 10 dibangunkan. Ya, bangun. Duduk jam 4. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah sahur. Jadi jangan sahur terlalu pagi, jam 2 udah sahur. Ya bukan nggak boleh, bukan. Tapi jam 2 terus itu habis makan apa? Tidur. Bablas nggak subuhnya? Bablas. Udah secara kesehatan habis makan nggak baik, tidur. Sudah bablas subuhnya, sahurnya bagus. Kata Rasulullah, as-sahur akluhu barokatun. Sahur itu makan yang diberkahi. Jangan diremehkan waktu sahur. Jangan meremehkan waktu sahur walaupun cuma minum 1 teguk air. Tapi kira-kira kita seringnya malas apa enggak sahur Pak? Sering malas ya?
Jangan malas Pak. Itu yang membedakan kita dengan ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani. Mereka Yahudi Nasrani puasa juga zaman dulu ketika Rasul datang ke Madinah. Yang sudah puasa itu orang Yahudi, puasa Muharram, tanggal 10 Muharram. Tapi mereka tidak makan sahur puasanya. Bahkan mereka tuh ketika malam hari dikatakan kalau sudah tidur, malam hari udah tidur, maka dia ngebangun nggak boleh makan lagi. Maka dia tidurnya jam berapa? Kalau tidur jam 10 sudah. Jam 10 itu berarti tidur, ketika mulai bangun itu sudah harus berpuasa. Yahudi. Kita umat Islam kata Rasulullah bedain, selisihi mereka. Selisih mereka apa? Kita punya makan sahur dan diberkahi sahur itu. Maka jangan menyepelekan masalah sahur. Anak-anak juga sama, dibangunkan sama ibu ya, jangan enggak apa-apa aku mau sahur, nanti aku tetap kuat. Jangan, enggak boleh. Ya, bukan masalah kuat tidak, berkah ini. Om kita hidup pengen nyari berkah kok. Berkah itu rezekinya turah, pahalanya kathah. Rezeki kalau ada rezeki, kalau berkah turah. Ya, kalau nggak berkah itu orang dapatnya banyak, hilangnya juga cepat. Ya, tapi kalau rezeki yang berkah sedikit tapi ada aja, turah. Pahalanya kathah, banyak pahalanya. Siapa yang nggak mau rezekinya turah, pahalanya kathah? Niku sing namanya berkah. Ya. Baik, kembali ke yang masalah sahur. Jadi sahur tidak boleh disepelekan, walaupun minum 1 teguk air, 1 butir korma. Jadi jangan sampai kita malas. Ya, ibu bapak jangan sampai malas. Dan tadi dibangunkannya sampai menjelang akhir-akhir mau mendekati adzan subuh. Kurang lebih ini kan, kurang lebih 18 menit atau 20 menit teh. Berarti kalau 4.24 ya jam 4 lah mulai sahur. Tapi Ustaz saya makannya lama Ustaz. Ada yang makan lama ada? Hadir. Tapi makan lama itu bagus kalau ngunyahnya lama. Tapi kalau ngomongnya yang lama, ngobrolnya enggak bagus. Jadi ngunyahnya yang lama bagus. 32 kali minimal, 33 kali mengatakan atau lebih 30 kali ngunyah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru telan. Jangan sama jangan. Itu kasihan ininya lambungnya. Jadi masih gerundul-gerundul, masih besar-besar langsung lep. Makanya cepet banget ya. Akhirnya apa? Kasihan lambungnya, terlalu lama mengolahnya. Dan kata Sinse Abdullah, seorang yang sekarang ahli kesehatan, beliau Masya Allah seorang muslim ya, tidak boleh, atau bukan tidak boleh ya, larangan itu kan kayak seolah tidak boleh itu haram, enggak juga. Jadi sebaiknya setelah makan itu jangan langsung minum, atau ketika makan dicampur minum, tidak baik. Kenapa? Karena di lambung itu terlalu diencerkan dengan minum itu, sehingga apa, enzim di lambungnya itu untuk mengurai makanannya jadi semakin lama. Harusnya dibiarkan dulu sehingga apa, makanan itu akan diurai oleh enzim itu semakin cepat. Tapi kalau dengan langsung dikasih minum, maka jadi cair, encer, kurang dia untuk bekerjanya, sehingga Pak lama. Akhirnya Pak nemplek di sini, makan lagi, nemplek di sini, nemplek di sini, nemplek di sini, begitu Pak. Ternyata ada dalam Islam itu semua sudah diatur Pak, sudah selesai Islam ini, semuanya sudah mengatur. Ya, tidak boleh atau dianjurkan tidak minum setelah makan, jangan langsung minum. Dianjurkan jangan minum setelah mandi. Dianjurkan jangan minum dulu setelah berolahraga. Dianjurkan jangan minum dulu setelah berhubungan suami istri. Jangan langsung minum. Kenapa? Nanti kalau bahasannya ada tersendiri ya. Jadi minimal tadi setelah makan jangan langsung minum. Ya. Ada berapa menit Pak? Allah alam. Biar 10 lah atau 5 menit lebih. Kalau bagusnya 30 menit, bahkan ada yang mengatakan, coba di artikel-artikel, dokter juga mengatakan lebih baik 30 menit setelah makan baru minum. Wah, tapi kalau jam 4 Ustaz sahurnya minumnya makanya biar ada jeda, maka minumnya sebelum makan. Minum dulu sebelum makan, baru makan. Nanti agak jeda lama, minum lagi. Begitu, wallahu alam ya. Biar kita tidak semakin. Saya juga belajar Pak, dulu ini udah mulai, maaf, baju ini udah mulai cukup lagi Pak, alhamdulillah. Jadi kemarin saya agak bukan diet ya, tapi mengurangi
jumlah nasi makan, kemudian membatasi antara minum setelah makan. Baru dengar ilmunya juga. Alhamdulillah ini saya dari 82 kilo jadi 77 sekarang. Ya. Tidak makan apapun tidak dibatasi, tetap makan, cuman mengurangi nasinya, bahkan tidak makan nasi. Kemudian jeda makan minum ada berjeda. Tetap 8 gelas atau ya kurang lebih 4 liter atau berapa, tetap sehari tetap air putihnya dan mengurangi minum manis. Ya. Alhamdulillah lebih enteng. Baju ini dulu nggak cukup, baju yang saya pakai dalam ini nggak bisa dibuka. Alhamdulillah sekarang masih bisa dipakai. Pagi ini alhamdulillah ya. Maka boleh Bapak Ibu juga boleh. Ini untuk menjaga kesehatan itu dalam rangka untuk bersyukur pada Allah. Jika kita sehat, insya Allah ibadahnya semakin baik, semakin kuat. Kalau kita sakit, potensi untuk beribadah, peluang untuk beribadah juga nggak ada. Aku lagi sakit, pengen ngaji, lagi sakit. Tapi pas sehat lupa nggak ngaji ya. Baik. Jadi yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Itu sunnah yang harus dihidupkan. Sunnah yang harus dihidupkan, bukan masalah yang sepele, ya. Jangan terlalu pagi, ya. Jangan terlalu pagi sehingga apa? Sehingga jeda kepada adzan subuh itu sudah berdekatan, ya. Asumsi kurang lebih 50 ayat ngaji Quran. Kalau belum, kalau nyoba, Ibu Bapak nyoba aja dulu baca Quran dulu 1 sampai ayat 50 Al-Baqarah. Yang santai ngajinya betul-betul dengan tartil. Coba berapa menit, dihitung menit. Nah itulah kira-kira Bapak Ibu. Kan tadi dikatakan kalau ngaji 1 juz itu beda-beda tiap orang. Berarti patokan ini pun tidak sama dong tiap orang. Ya sudah, monggo. Sehingga dengan sendiri yang mencoba mematokkan diri di rumah dengan keluarga, dengan suami, patok stopwatch, start mulai, kemudian baca 50 ayat Al-Baqarah 1 sampai 50. Berapa menit itu? 2 jam. Nanti ada yang lama 2 jam. Disambil ngobrol, disambil nanti keluarnya berarti ada nanti sahurnya 2 jam sebelumnya. Ya monggo. Kalau dilihat dari 50 ayat jenengan sendiri ya. Baik, yang kedua Bapak Ibu, untuk menghidupkan Ramadan, sunnah-sunnah yang dihidupkan itu walaupun sunnah tapi ini baik, yaitu menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur diakhirkan, begitupun sholat subuh diakhirkan harusnya, bagusnya. Jangan usah cepet-cepet adzan, qomat. Adzannya iya sesuai jadwal, tapi qomatnya nanti. Sehingga kalau selesai sholat subuh itu keluar dari masjid udah terang gitu loh Pak. Bapak Ibu nggak ada kesempatan untuk tidur lagi. Padang, wis terang. Tapi kalau sholat subuh, wah gasik, pulang ke rumah, isi petengan, suwe tidur lagi, sudah tidur sudah. Masuk lagi ke kamar, masuk ke selimut, langsung bermimpi di alam mimpi, langsung tidur lagi Pak. Malaikat sudah mau berdoa nih. Bapak kok tidur lagi Pak? Aku mau doain, kata malaikat mungkin kalau mau ngomong istilahnya bahasa saya ya. Udah siap-siap pagi ini apa yang dikerjakan nih? Berinfak, bersedekah, berbuat baik. Udah mau siap berdoa malaikat ini. Karena sholat subuhnya udah diabsen oleh malaikat. Senang dia. Malaikat itu pada senang. Malaikat berkumpul di hari subuh. Wa kana masyhuda, karena disaksikan malaikat sholat subuh itu. Wa inna Quran al-fajr karena masyhuda, sholat subuh itu disaksikan betul-betul. Semua malaikat tahu siapa yang sholat subuh. Di absen. Tapi setelah subuhnya kok malah tidur lagi. Malaikat yang lain mau berdoa untuk kebaikan kita di pagi hari. Tidur lagi, aduh. Pak, Bu gitu. Mungkin bahasa saya. Maka subuh diakhirkan, maghrib diawalkan. Segerakan berbuka. Tapi juga jangan cepet-cepetan, belum waktunya udah diadzani maghrib, ben cepat juga tidak boleh. Sesuai ketika waktu sudah datang, maka segera untuk berbuka. Segera dibukakan dirinya, makan dulu. Terus bagaimana seorang muazin? Maka bagus. Ini trik dan tips saja ketika seorang itu disepakati di suatu tempat, di suatu lingkungan, penanda waktu mulai masuk maghrib, ya, biar bukan azan, biar si muadzin biar minum dulu minimal korma, makan dulu korma, baru dia azan. Tapi orang lain kan menunggu-nunggu. Berarti apa? Kasih dong alarm atau sirine. Itu udah azan berarti waktu maghrib datang, sehingga apa, dia berkesempatan muadzin pun berbatal dulu, bukan dulu. Alhamdulillah yang lain udah tahu, ini udah buka, ini udah waktu datang nih, baru dia azan.
Kalau belum azan, aku belum minum kan belum azan. Allah Akbar, dia sendiri belum berbuka, dia belum dapat pahala menyegerakan berbuka. Gimana caranya? Maka beri satu alat tanda supaya satu kampung ini tahu apa penanda waktu masuk maghrib. Boleh Pak, boleh. Serina aja yang masuk. Atau suara apa? Ambulan, nanti kaget. Jangan ambulan. Ya apapun lah, sebagai penanda ada dong itu beduk. Nanti jangan-jangan bid'ah, ya, nggak usah apa-apa di bid'ah Pak, beduk aja bid'ah. HP aja bid'ah kalau gitu. Gung ya. Jangan cepat menyatakan bid'ah. Di masjid-masjid nggak ada beduk, katanya bid'ah. Jangan membid'ahkan dengan cepat apa-apa. Ya. Kalau gitu baju Bapak pun bid'ah. Dulu nggak ada zaman Nabi. Misalkan ya. Jadi jangan juga tercepat mengatakan apa-apa bid'ah ke orang lain. Ya. Hati-hati. Itu orang yang gulu dalam beragama juga nggak boleh. Ya. Jadi apa? Menyegerakan berbuka penting ya. Bahkan Rasulullah mengatakan la yazalun nas bi khairin ma ajalul fitra. Jadi kata Rasulullah, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Sampai Rasulullah SAW sampaikan bagian dari ciri orang yang baik dan manusia itu, dan dia akan berada dalam kebaikan ketika selama dia menyegerakan berbuka. Jadi jangan sampai udah buka masih nanti, masih wudu dulu, belum minum Pak, belum buka, adzan, alhamdulillah adzan, malah pergi ke WC, wudu dulu, maaf, buang hajat dulu, buang air dulu, udah 10 menit 20 menit dari itu baru dia berbuka. Mana minumku mah, Bu? Minum. Loh Bapak belum minum tadi? Belum. Ini udah lama loh Pak. Ya ke belakang dulu, jangan. Penting ini ya. Ini masalah yang ibadah yang harus kita hidupkan, ibadah sunnah memang tapi dihidupkan. Jadi nunggu-nunggu datang berbuka itu waktu yang senang. Orang yang berpuasa punya dua kesenangan. Satu, ketika dia berbuka, nunggu-nunggu buka. Dulu masih kecil saya juga numpuk-numpuk makanan, kadang beli jajan itu apa? Untuk takjil. Jaburan habis tarawih ya. Istilahnya untuk takjil, untuk berbuka. Apa-apa dibeli. Waktu sedang berpuasa, lihat yang pedagang apapun rasanya pengen semua. Betul nggak? Kalau kita sedang puasa, lihat ada yang dagang apapun, rasanya pengen terus. Datang es dawet, pengen. Lewat es teler, pengen. Ya. Lewat lagi apa? Durian apa gitu. Ada es durian apa gitu. Udah es teler, udah es dawet, udah dibeli itu Pak. Durian dibeli juga. Nah, karena apa saking seringnya buat apa? Buat buka. Semua dijadikan 3 makan, 3 minum. Baru minum aja, baru makan 1 es dawet, udah kenyang kita. Nah, setelah itu apa? Dibuanglah. Nah, itu mubadir, jangan ya, jangan. Sudahlah minum air putih Rasulullah. Jadi tidak usah bermega-mega. Cukuplah air putih. Tapi jika ada dawet, alhamdulillah. Jika ada teh, ya masya Allah, alhamdulillah. Jika ada es teler juga boleh. Ya, tapi berikanlah dulu yang baik-baik. Nah, yang ketiga, berbuka dengan kurma. Ini pun disepelekan. Allah yang penting kan buka, pasti. Mohon maaf, atau kebiasaan saya pun di rumah mertua kebiasaannya bukan korma, tapi teh anget, betul nggak? Teh anget sama atau kolak, betul nggak? Itu siapa? Ada dari nabinya? Ada hadisnya nggak makan kolak? Ada. Korma ada nggak? Kenapa tidak ikut hadis Rasulullah? Beli korma bisa nggak? Bisa insya Allah. Siapkan korma lah. Berarti jangan sampai juga bukan berarti saya melarang nggak boleh makan yang lain. Kolak bukan, nggak boleh bukan. Tapi korma itu sudah telang hadisnya. Ada perintahnya. Dan itu sunnah yang harus kita hidupkan. Anak-anak juga dibiasakan begitu di keluarga. Korma dulu tolong. Satu bagi-bagi. Kalau enggak bekelin di plastik korma. Mau kemana? Mau ke masjid nih korma. Di masjid juga ada takjil. Apa? Korma kalau bisa. Siapa yang menyediakan berbuka, dia dapat pahala juga. Seperti orang yang berpuasa, masya Allah. Ya, dan memberikannya sesuatu yang memang sesuai sunnah Rasul. Korma, berilah korma. Korma juga ada gradasinya. Siapa yang paling baik? Apa yang baik kormanya? Rutob.
Rutop itu korma masih basah atau masih belum matang. Oh di sini mahal kalau ada Pak. Dulu di Madinah kalau beli lebih mahal daripada tamar. Dari tamar itu korma kering. Yang kita sekarang makan tuh tamar biasanya. Tapi kalau ada rutop memang lebih mahal. Nggak ada ya tamar, korma kering yang kita selalu makan, yang kita beli di sekarang itu banyak yang tamar. Kalau nggak ada baru air putih. Jadi gradasi berbuka itu juga setelah menyegarkan berbuka, yang kedua sunnah yang harus dihidupkan, yang ketiga adalah berbuka dengan kurma. Kurmanya ada rutop atau tamar. Rutop kurma yang masih basah atau masih belum matang, tamar adalah kurma yang sudah kering. Yang kita makan tamar biasa. Kurma juga ada ajwa. Kalau bisa ajwa lebih baik lagi. Tapi mahal ajwa Pak, betul nggak? Mahal nggak? Mahal, tapi bagus Pak, nggak terlalu manis. Kalau kurma yang paling manis menurut lidah kita itu sukari. Kurma sukari udah gede-gede, ya, dan manis banget. Tapi kalau ajwa hitam karena kecil tidak begitu manis, kurang disukai kadang untuk anak-anak. Tapi bagus justru untuk menangkal sihir bagus kurma ajwa. Jadi kormanya pun bergradasi. Makan berbuka pertama kali dengan korma pun bergradasi. Ada rutop yang masih belum matang, ada tamar yang sudah kering, ada kurma ajwa dan sebagainya. Tapi menurut saya Allah alam kurma apapun deh, udahlah. Yang penting masuk kategorinya korma pembatal pertama kali buka puasa. Baru setelah itu mau teh anget, teh panas, es teh, monggo. Ya. Baik, yang keempat, berdoa ketika berpuasa. Kenapa? Salah kata Rasulullah, 3 doa orang yang tidak akan ditolak sama Allah. Orang tua pada anaknya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang terzolimi atau orang musafir dalam hadis yang lain. Berarti apa? Doanya diijabah sama Allah. Maka jangan lupa berdoa. Orang yang berpuasa itu berdoa sampai dia berbuka. Dan doa terbaik kapan? Menjelang berbukanya. Kalau enggak ya bagus, setelah dia mulai puasa dari pagi hari, menahan imsak itu menahan, berarti mulai dari subuh sudah nggak makan minum, itu sudah berlaku hadis ini, orang yang berpuasa diijabah doanya. Berarti orang berpuasa mulai dari pagi hari subuh, dia sudah menahan lapar minum, sudah berpuasa, itu doanya dijabah sebenarnya Pak, sampai dia berbuka. Berarti ada 12 jam kurang lebih, 13 jam. Kalau subuh jam 4 lebih 25, maghrib jam 6 kurang, berarti kan hampir 13 jam. Berarti ada waktu 13 jam itu Bapak Ibu mustajab berdoa. Kenapa nggak dipakai gitu loh Pak? Kita punya masalah, kita bingung ini, tapi nggak berdoa sama Allah. Pada Bapak Ibu sedang puasa, maka puasa itulah waktu mustajab berdoa. Jangan lupa berdoa. Dan sedang puasa maka jangan sampai ngomong sumpah serapah, karena bisa dijabah. Ngomong jelek ke orang lain bisa dijabah. Na'udzubillah. Maka ngomongnya yang baik-baik. Ya, karena omongan itu al-kalam juga doa. Kalam itu omongan itu juga doa. Ya, jadi doa kita harus baik-baik, omongan kita harus baik karena ucapan kita adalah doa kita. Ya. Baik, berdoa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ya 4-5. Kita 5 saja Bapak Ibu, yaitu memberi makan orang yang berbuka. Tadi sudah tersampaikan, baik Pak, baik sekali Pak. Bapak Ibu, saya merasa kurang Pak pahalanya puasa ibadah saya. Mungkin tadi masih ada kadang ngomongin orang, puasa tapi masih dusta, puasa masih ngomong jorok, puasa masih lihat nonton-nonton yang nggak baik. Aduh, rasanya nggak sempurna puasa kita ini. Minta atau berikan kesempatan untuk kita mendapatkan pahala lain dari puasa orang lain dengan memberi makan untuk berbuka untuk orang lain. Maka siapa yang pengen mendapat pahala puasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasanya itu, Bapak Ibu kasih makan untuk berbuka. Ya, siapkan korma 1 karung, 1 kilo, 2 kilo di masjid ini. Siapkan besok sebentar lagi Ramadan. Udah silakan berbuka. Yang 5 kiloan sukari itu 5 kilo 1 karung tuh. Beli bismillah. Pasar Kliwon banyak, di mana banyak, di Arafah banyak. Beli, taruh sini. Niatkan karena Allah. Insya Allah tiap hari orang yang batal puasa datang makan, Bapak Ibu dapat puasa, dapat pahala puasanya. Mungkin pahala puasa kita tidak bisa kita andalkan, mungkin pahala puasa kita masih banyak kekurangannya. Siapa tahu ada musafir yang datang, yang orang yang hanif, yang lurus, yang ikhlas datang ke sini, ke masjid ini ikut sholat maghrib, ada korma, bismillah.
Orangnya bagus, baik, puasanya masya Allah, kita dapat pahalanya Pak. Kita lagi di rumah lagi diam-diam, ceng-ceng dikasih transfer pahala sama Allah, sama malaikat. Kenapa? Ngasih makan berbuka, kurma disimpan di masjid. Itu ya. Baik, ini yang terakhir yang kelima. Jadi itulah Bapak Ibu, hidupkan sunnah dalam berpuasa. 1. Akhirkan sahur. 2. Segerakan berbuka. 3. Berbuka dengan korma. 4. Berdoa ketika sedang mau berbuka atau sedang puasa. Yang kelima, perbanyak memberi makan. Ya, memberi makan ketika orang yang berbatal puasa. Insya Allah puasanya kita dapat pahala puasa orang itu. Kita berharap orang itu baik, pahalanya puasanya utuh, kita ngasih makannya, kita dapat pahalanya dia. Itulah Islam, masya Allah. Indahnya Islam, indahnya berbagi. Ya, kita dapat pahala orang lain tanpa mengurangi pahala orang itu, tanpa Allah menzalimi pahala orang yang puasa itu. Baik, barakallahu fikum Bapak Ibu yang mudah-mudahan yang dimuliakan Allah. Kita sekali lagi berdoa kepada Allah, wa balighna Ramadan. Kita berdoa, ya Allah sampaikan kami semua kepada bulan Ramadan. Walaupun mungkin seminggu lagi kita nggak tahu. Mungkin ada di akhir limit time, di akhir-akhir Sa'ban ada yang Allah panggil, Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak tahu. Mungkin besok hari puasa, hari ini ada yang meninggal. Berarti apa? Kita berdoa terus, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan, karena itu yang diinginkan oleh para ahli kubur. Ahli kubur pengennya ya Allah tiap hari puasa, ya Allah tiap hari pengennya bulan Ramadan, karena siapa tahu di malam ini aku terbebas dari api neraka, kata para ahli kubur. Ya, baik, walaupun minkum Bapak Ibu, benar datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, mudah-mudahan Allah memaafkan. Dan tentunya tadi membuat kita semakin semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal soleh. Dan itu merupakan bukti dari keimanan kita kepada Allah. Iman dibuktikan dengan amal. Insya Allah amal, karena dasarnya ilmu, kita akan menjadi orang yang sempurna di hadapan